Bapak Ibu yang menonton video aku, selamat pagi, siang, ataupun sore dan malam. Karena menontonnya nggak tahu jam berapa nih, makanya aku ngucapin semua situasi. Oke, sebelumnya aku kan mau presentasi nih, tapi kalau belum kenalan nggak afdol dong ya. Oke, kenalin, aku Katarina Ovimeita. Teman-teman boleh panggil aku Katarina atau Ovi. Katarina boleh, Ovi boleh. Aku dengan NPM 235105104 dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, teman-teman penasaran nggak sih kali ini aku akan membahas materi tentang apa? Oke, jadi aku akan membahas materi tentang akuntansi sektor publik. Materi ketiga tentang akuntansi sektor publik yang berfokus di sekolah. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke materinya yuk. Oke, kan tadi udah kenalan, aku mau ngucapin terima kasih juga kepada Ibu Niken Kusumawardani karena sudah memberikan materi mengenai akuntansi sektor publik dan bisa Katarina telaah lagi, Katarina jabarin lagi menjadi materi yang bisa Katarina pahami dan juga pastinya bermanfaat untuk Katarina. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya sih, nih, apa sih akuntansi sektor publik di sekolah itu? Ada yang tahu? Boleh tulis di komen. Kalau nggak ada yang tahu, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi akuntansi sektor publik di bidang pendidikan atau sekolah ini sama aja pendidikan ya. Itu adalah jenis akuntansi yang khusus untuk institusi pendidikan seperti sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan lainnya. Jadi akuntansinya tuh memang khusus buat sekolah ataupun lembaga yang bersifat mendidik gitu. Pelatihan juga nggak apa-apa, tapi yang sifatnya mendidik gitu ya. Tapi umumnya di sini aku akan berfokus kepada sekolahnya ya. Oke, lanjut. Apa sih karakteristik akuntansi sektor publik di sekolah? Nah, ada beberapa karakteristik nih. Yang pertama itu, lembaga pendidikan atau sekolah tidak berorientasi pada keuntungan atau non-profit. Yap, bener banget ya. Selama aku pribadi sekolah di sekolah negeri, itu nggak mungkin biaya ya keluar untuk nggak banyak gitu. Memang keluar tapi nggak banyak, beda dengan sekolah swasta ya. Itu jadi memang sekolah khususnya negeri itu tidak berorientasi pada keuntungan gitu, karena memang layanannya disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat gitu. Tapi kalau untuk swasta beda lagi ya, ini aku membicarakan yang negeri. Dia tidak berorientasi pada keuntungan karena dia non-profit, karena dari pendapatannya itu sudah diatur oleh pemerintah. Nah, hal itu karena lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan pendidikan sehingga tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Yap, benar banget, karena lembaga pendidikan kan disediakan pemerintah ya. Jadi dia memang nggak ada tujuan untuk mendapat keuntungan, mendapatkan laba dari hasilnya itu. Kecuali kalau swasta kita beda lagi ya. Nah, kita lanjut. Karakteristik kedua itu laporan keuangan yang spesifik. Laporan keuangan lembaga pendidikan memiliki format dan isi tersendiri dan berfokus pada pertanggungjawaban penggunaan dana publik sehingga lebih spesifik. Nah, laporan keuangannya itu kenapa lebih spesifik? Karena kan dia pertanggungjawabannya untuk publik, untuk nantinya dilaporkan ke masyarakat, ke pemerintah, DPR ataupun DPRD dan pemerintah lainnya gitu kan. Intinya dilaporkan secara publik, makanya laporan keuangannya tuh spesifik atau lebih merinci gitu. Jadi hal sedetail apapun, sekecil apapun dia rinci banget pokoknya, karena pertanggungjawabannya tuh nggak cuma buat entitasnya aja, tapi buat semua kalangan publik gitu, bahkan seluruh Indonesia juga gitu. Nah, yang ketiga itu memiliki regulasi khusus. Penerapan akuntansi di bidang pendidikan dipengaruhi oleh perundang-undangan yang berlaku baik tingkat nasional maupun internasional, sehingga regulasi atau peraturannya lebih ketat atau khusus. Nah, bener banget ya, jadi akuntansi di sektor sekolah ini peraturannya tuh nggak hanya di nasional aja, tapi juga internasional. Jadi memiliki peraturan yang khusus karena sudah tingkatnya aja udah tingkat nasional nih, tingkatnya aja udah tingkat internasional nih. Makanya regulasinya pun lebih khusus, peraturannya pun lebih khusus gitu. Oke, terus apa sih tujuannya akuntansi sektor publik di sekolah itu? Next slide. Nah, tujuannya yang pertama itu
pertanggungjawaban, yaitu dengan memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang bagaimana sumber daya yang telah dipercayakan oleh pemerintah maupun masyarakat telah digunakan dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Jadi, entitas pendidik atau sekolah itu dia tujuannya untuk pertanggungjawaban, karena dia tuh udah diberi kepercayaan nih tentang anggaran, tentang bagaimana nanti mendidik anak bangsa gitu. Jadi pertanggungjawabannya cukup luas gitu, bahkan sangat luas banget gitu ya. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu dengan memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pendidikan. Nah, jadi tujuannya itu nggak hanya pertanggungjawaban, tapi juga pengambilan keputusan dalam merencanakan, dalam penganggaran, dan juga evaluasi untuk program kedepannya, untuk program-program kedepannya gitu, untuk kemajuan sekolah ataupun para siswa-siswinya. Nah, yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, sehingga dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi tujuannya itu harus efisien dan efektivitas gitu, karena kalau efisien dan efektivitas kan udah pasti sesuai tujuan dan sesuai waktu juga kan. Oke, kita lanjut. Apa sih prinsip yang berlaku? Nah, prinsip yang berlaku di akuntansi sektor publik di ranah sekolah atau pendidikan itu ada beberapa nih. Yang pertama ada basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada periode terjadinya, bukan pada saat kas masuk atau keluar. Nah, for information nih teman-teman, jadi basis akrual ini itu adalah basis akuntansi yang umum dan digunakan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena basis akrual itu sangat relevan untuk masa kini, untuk digunakan masa kini. Itu makanya digunainlah basis akrual ini. Jadi bayangannya nih, jadi pengakuan pendapatan, misalnya aku dapat pendapatan nih. Jadi pendapatan itu kan biasanya pendapatan walaupun kasnya belum masuk ya, kayak uang tuh belum di tangan. Nah, tapi kalau basis akrual itu pendapatan diakui ketika kas sudah benar-benar menjadi kas, sudah benar-benar menjadi duit gitu. Begitupun beban. Kalau bebannya belum keluar, kalau misalnya kita udah ada rencana ada beban, tapi bebannya belum keluar, kasnya belum keluar, ya udah berarti belum dicatat. Pokoknya pencatatannya itu nunggu bebannya keluar ataupun pendapatannya masuk, dan itu pun berubah menjadi kas atau menjadi uang gitu. Pencatatannya pokoknya harus, ibarat kata enaknya ngomong, ada uang ada barang nih, ada pendapatan masuk ya kas masuk, ada beban keluar ya kas keluar gitu. Jadi barengan mereka, nggak boleh masing-masing. Nah, relevan banget kan buat masa-masa sekarang ini, buat Indonesia ya khususnya. Nah, yang kedua ada matching participle, yaitu beban dihubungkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Jadi beban tuh dia tuh punya hubungan sama pendapatan dan dihasilkan di periode yang sama gitu. Jadi kalau periodenya bulat yang relevan dan material harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, ini nih, karena di akuntansi sektor publik di sekolah itu hal sekecil apapun tuh harus diungkapin. Jadi ini full disclosure. Jadi walaupun sekecil apapun itu harus benar-benar diungkapin di laporan keuangan gitu ya. Prinsipnya pokoknya dari ketiga ini, basis akrual, matching participle, dan full disclosure. Kalau basis akrual tuh yang digunakan di Indonesia, matching participle itu penghubungan antara pendapatan dengan periode yang dihasilkan. Terus full disclosure ini informasi yang relevan dan semuanya tuh secara rinci dilaporkan dalam laporan keuangan. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih peran dan fungsi laporan keuangan? Emang laporan keuangan tuh punya peran dan fungsi? Daripada bertanya-tanya, langsung yuk kita masuk ke peran dan fungsinya. Oke, yang pertama itu menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan organisasi, pelayanan pendidikan dalam pendanaan aktivitasnya, serta memenuhi kewajiban dan komitmennya. Jadi, peran dan tujuannya itu menyediakan informasi gitu untuk nantinya untuk mengevaluasi gimana sih entitas tersebut dalam melakukan pelayanan dan pendanaan untuk aktivitasnya gitu.
Nah, yang kedua, menyediakan informasi mengenai sumber penggunaan sumber daya finansial dan alokasi dana. Gitu. Jadi mau dikemanain sih sumber dananya ini atau finansialnya ini. Gitu. Jadi informasinya itu harus diungkapin secara rinci gitu. Nah, yang ketiga, menyediakan informasi keseluruhan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja organisasi, pelayanan publik dalam hal efisiensi pencapaian tujuan dan biaya jasa. Nah, jadi ini tuh memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja. Jadi gimana sih kinerja dari entitas tersebut tuh kinerjanya gimana, pelayanannya gimana, dan pencapaian tujuannya tuh udah tercapai dengan baik sesuai goals awal atau belum gitu. Nah, kita lanjut ya. Yang keempat, menyediakan informasi tentang bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi gimana sih suatu sekolah tuh memenuhi atau mendanai aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi pokoknya nanti pas di laporan keuangan tuh benar-benar ditulis detail gimana sekolah menggunakan anggaran yang sudah didapat, pendanaannya tuh gimana, apakah pendanaan yang sudah didapat di sekolah tuh udah digunakan secara maksimal atau enggak. Karena sebaik-baiknya entitas, kalau entitas itu di bawah pemerintahan, sebisa mungkin ketika mendapatkan anggaran, ketika mendapatkan pendanaan itu, pendanaan tersebut tuh bisa maksimal gitu, atau bisa dikatakan tuh kepake semua. Tapi kepake bukan arti tanda kutip diselip orang ya, tapi benar-benar kepake untuk kepentingan entitas tersebut. Kayak misal sekolah nih untuk membeli peralatan operasional kayak misal komputer, printer, spidol, papan tulis dan lain sebagainya. Intinya untuk keberjalannya sekolah tersebut, buku-buku di perpustakaan gitu juga. Terus bisa juga buat renovasi, jadi supaya fasilitas di sekolah pun bagus gitu, nyaman, bikin siswa tuh nyaman. Nah, bisa juga untuk membiayai gaji guru honorer gitu ya, karena guru honorer kan dari sekolah juga gitu. Nah, yang terpenting nih, daripada dana bosnya sisa-sisa, mendingan ngadain beasiswa kan untuk siswa berprestasi atau siswa yang menghasilkan prestasi tingkat provinsi atau nasional tuh, atau bahkan internasional tuh, mendingan dapat beasiswa. Jadi benar-benar alokasi dana tuh dimanfaatin sebaik mungkin gitu. Nah, yang terakhir, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi, pelayanan pendidikan dan perubahan di dalamnya. Jadi memberikan informasi nih tentang keuangan tuh yang sebenarnya di keuangannya tuh digimanain, dimanfaatin secara baik atau enggak, kayak gitu. Makanya itu tadi, kita sebagai akuntan, apalagi sekarang di Indonesia kan menggunakan basis aktual ya, tapi data menunjukkan bahwa masih minim sekali sumber daya manusia yang bisa menguasai basis aktual. Nah, itu kesempatan buat kita untuk menguasai basis aktual itu gitu. Jadi supaya laporan keuangan kita pun bisa profesional, sesuai standar, dan tentunya juga menjadi peluang buat kita juga kan. Oke, kita lanjut ya. Siklus ASP di sekolah, emang apa aja sih siklusnya itu? Nah, yang pertama adalah tahap pencatatan, yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi serta bukti pencatatan. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga, memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar atau worksheet. Nah, tahap yang kedua itu tahap pengikhtisaran, yaitu penyusunan daftar sisa atau trial balance berdasarkan akun-akun buku besar. Yang kedua, pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting items. Yang ketiga, penyusunan neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Yang keempat, pembuatan ayat jurnal penutup atau closing entries. Yang kelima, pembuatan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Dan terakhir, pembuatan ayat jurnal kembali atau reversing entries gitu. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap laporan. Jadi laporan surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit ini adalah sisa anggaran tersebut tuh sisa atau enggak gitu, atau bahkan kurang. Kalau misalnya surplus itu berarti sisa,
Kalau defisit itu berarti kurang. Nah, kalau bisa kita benar-benar ngepres bagaimana anggaran itu bisa digunain tanpa kurang ataupun tanpa sisaan gitu. Kalau sisa dikit masih oke, tapi kalau sisanya 80%-nya lah, besok lagi pemerintah pasti bakal mengurangi anggaran gitu kan. Nah, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga neraca, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, itu tadi siklus-siklus dari akuntansi sektor publik yang ada di sekolah. Ada tahap pencatatan, tahap pengintisaran, dan tahap laporan. Oke, presentasi itu aja dari aku mengenai akuntansi sektor publik materi ketiga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Kalau ilmunya bisa ke teman-teman serap aku juga, puji Tuhan, berarti kan bermanfaat. See you, bye-bye.